Halo teman-teman Foodpreneur, selamat datang semuanya. Buat teman-teman yang udah join, boleh share suara saya jelas atau enggak ya? Kedengaran clear atau enggak? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, sebelum kita mulai, masih 1 menit lagi nih sebenarnya ya, teman-teman yang udah join, rajin datang duluan ya. Oke, thank you JK Roti, loud and clear ya, thank you. Selamat datang teman-teman Foodpreneur semua. Seperti biasa sambil nunggu yang lain juga masuk dan sambil nunggu narasumber kita, coba absen dulu ya, ada dari kota mana aja nih, sama mungkin kalau ada yang mau dibacain akun IG-nya lumayan. Oke, ada Surabi Kabita dari Denpasar, mantap, boleh kirim Surabinya dari Denpasar ya. Ada Rizky Itong dari Surabaya, halo mas. Dari Malang, Mas Adit Boim, mantap. Oke teman-teman Foodpreneur, saya sambil lihat juga ya, apakah narasumber kita hari ini sudah masuk atau belum. Kayaknya belum ya, sambil kita tunggu ya. Oke, ada yang dari Banjarbaru, Mas Hadori Ahmad, mantap. Sambil kita cek apakah narasumber kita hari ini sudah masuk atau belum ya. Oke. Oh iya, hari ini bahasan kita sebenarnya sangat-sangat menarik banget karena membahas tentang bisnis dari rumah nih. Karena kan dari waktu awal-awal COVID ya, kayaknya kan bisnis dari rumah ini mulai banyak banget diobrolin gitu. Karena sangat-sangat dibutuhkan. Ada yang mungkin awalnya sistem sewa tempat, tapi karena banyak hal nggak bisa buka dan lain-lain, akhirnya harus balik bisnisnya dari rumah. Atau bahkan juga banyak teman-teman yang mungkin sebelumnya ada di industri lain, pengen ikutan ada di dalam industri kuliner yang rasanya nggak terlalu terpengaruh besar-besaran banget gitu ya, karena pandemik malah banyak juga yang naik salesnya, itu juga jadi pengen bisnis kuliner nih, dan itu semua bisa dilakukan dari rumah. Oke, kayaknya narasumber kita hari ini udah masuk nih, saya invite dulu ya. Oke, sebentar. Karena dari narasumber kita hari ini sebenarnya adalah praktisinya nih, yang udah praktekin yang namanya bisnis kuliner dari rumah. Oke, kita sapa dulu. Halo, Chris. Halo, Steph. Selamat datang ya di Foodies Live IG. Thank you. Ini pertama kalinya nih. Pertama kalinya ya. Pertama kalinya live IG, dan tapi Kristi ini udah sering datang ke acara Foodies nih, ya kan? Oke, suara saya cukup jelas, Chris? Jelas banget. Oke. Suara gue Jelas. Kalau dari saya cukup jelas, teman-teman boleh komen juga ya, apakah suara saya sama suara Kristi juga udah cukup jelas. Oke, buat Kristi, welcome ke live IG-nya Foodies. Jadi setiap hari kita memang ngobrol-ngobrol nih sama pebisnis kuliner, kemudian sharing-sharing tentang hal-hal yang menarik. Dan hari ini spesial, kita pengen denger nih dari Kristi karena buat teman-teman Foodpreneur ya, jadi kalau saya ke Jakarta ini saya nggak lupa buat beli soto Babe Tito yang foundernya udah ada di sini nih gitu. Jadi pengen tahu juga sebenarnya rahasianya. Mungkin dari oh iya, saya juga manggil Kristi buat teman-teman Foodpreneur ya. Ini karena sebenarnya Kristi ini adalah teman sekolah saya dulu gitu. Jadi waktu ketemuan di Jakarta ternyata udah punya yang namanya bisnis kuliner yang bikin saya ketagihan sih sebenarnya ya. Oke.
Buat Kristi boleh disapa dulu ya. Kita biasa panggil teman-teman pebisnis kuliner di sini adalah dengan foodpreneur. Halo, malam semua foodpreneur, calon-calon milioner baru. Ya, Mantap, mantap. Oke, mungkin di awal pengen denger dong ceritanya, Kris. Sebenarnya dengar-dengar kan dulu kuliahnya tuh bukan di kuliner kan. Nah, kenapa akhirnya memilih bisnis kuliner dan nyemplung gitu di bisnis kuliner? Ceritanya kayak gimana sih? dulu kalau gue sih kuliahnya di Untar, ambil bagian manajemen, Steph. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Dan itu pun gue cuman jalan sekitar 8 semester terus gue cabut. Karena memang gue nggak ada nggak ada hasrat di situ. Dari SMA aja gue udah males. Udah nggak, sama pelajaran tuh kayaknya nggak terlalu gimana lah gitu. Nah terus kenapa gue bisa ke bisnis kuliner? Karena memang hasrat gue tuh di situ. Gue demen banget masak. Dan yang menginfluence gue tuh untuk kayak gitu tuh bokap gue sendiri. Jadi dari kecil gue sering banget melihat bokap gue tuh masak. Dari umur 6 tahun tuh gue udah coba-coba masak sendiri, Steph. Karena gue Mantap. ngeliat bokap gue. Begitu. Nah sekarang kalau misalnya gue bisnis kuliner, kenapa bisa sampai ke bisnis kuliner ya? Karena memang gue pengen banget hasrat gue ini tersalurkan. Gitu. Oke, oke, oke. Passionnya emang di makanan ya. Jadi sebagai teman SMA lu, gue tuh agak-agak menyaksikan juga jadi teman Chris karena gue tuh baru tahu bahwa lu passionnya makanan gitu ya. Gue nggak suka makan, Steph, tapi gue suka Suka masak. masak. Iya, Bahkan iya, iya. gue Oke. gue masak itu, misalnya kayak di keluarga gue gitu ya, gue kadang suka masak dan gue nggak makan buat mereka aja gitu, karena gue kadang masaknya doang yang gue seneng gitu. Oke, oke. Nah, sebenarnya karena kesukaan lu masak ini tuh yang membuat lu jadi akhirnya keidean bisnis kuliner dari rumah nggak sih? Atau sebelumnya bisnis di bidang lain, terus tiba-tiba jadi kuliner, kenapa gitu? Hmm. Kalau bisnis gue sih ada beberapa dulu ya, cuman nggak terlalu jalan juga. Nah yang gue jalanin sekarang ini, bisnis kuliner ini ya bikin gue kaget juga sih sebetulnya gitu loh. Dulu gue pikir, awalnya pas gue mau bikin soto ini, gue pikir kalau misalnya gue bikin soto bisa nggak sih menghasilkan gitu loh. Karena kan yang gue tahu soto kan paling berapa sih nominalnya satu porsi kan gitu kan. Itu awalnya keraguan gue di situ gitu. Tapi pas selama ini gue udah jalanin, ternyata itu ya di luar pemikiran gue yang dulu gitu loh. Gitu. Iya, iya, Bener-bener iya. gitu, nggak nyangka gitu. Iya, iya. Sebenarnya ada yang komentar juga nih. Ada yang merasa sama. Ini sama apanya ya nih Mas Surabi Kabita? Kayaknya sama ininya deh. Males pas SMA-nya nih kayaknya. Oke, oke. Nah, ngomongin tentang produk nih, memang menarik banget. Jadi buat teman-teman foodpreneur ya, saya ceritain dan kasih gambaran sedikit. Tadi gue lupa ngasih tahu Chris, harusnya pas live IG tuh lu sambil makan soto gitu. Tapi teman-teman nanti visit aja deh ke si IG-nya ya, Soto Babe Tito. Jadi waktu Ya. pertama kali gue coba tentang si Soto Babe Tito ini, sebenarnya gue langsung jatuh cinta gitu. Karena sebenarnya gue suka soto, kemudian juga ada sesuatu yang berbeda gitu dan menarik banget di produk gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nggak, Chris? Sebenarnya secara konsep produk tuh lu kayak gimana sih? Dan mungkin bisa di-share nih ke teman-teman foodpreneur di sini yang mungkin lagi mau mulai atau sebetulnya ngerasa belum dapat winning produknya gitu ya. Itu di momen seperti apa tuh kita bisa tahu bahwa ini tuh produk yang uh, pas dan bisa bersaing misalnya di pasaran, dan apakah itu tuh prosesnya langsung ketemu atau kayak gimana? Mungkin bisa di-share nggak waktu story-nya kayak gimana tuh? Oke, oke, oke. Jadi pertamanya itu yang gue rasain,
karena gue kecintaan gue sendiri terhadap soto tangkar. Gue demen banget tuh namanya kalau soto tangkar di abang-abang gitu ya, gerobakan-gerobakan, terus yang ada satenya gitu. Itu kayaknya buat gue tuh enak banget, Steph. Buat gue itu kayak udah surganya dunia. Duniawi lah ya. Surganya dunia gitu. Jadi awalnya karena gue suka dulu sama makanan itu. Awalnya karena gue suka dulu, dan gue mau mencoba untuk gimana ya, di luaran sana tuh banyak yang jualan soto. Soto Betawi, soto bla bla, banyak banget gitu loh. Dan gue ngeliat rame, semuanya rame. Jadi pangsa pasarnya tuh menurut gue soto tuh besar. Pangsa pasarnya luas banget. Nah, kenapa gue pilih soto tangkar? Karena di luar sana banyak soto Betawi yang banyakan yang udah besar-besar. Bener nggak, Steph? Ya. Ya. Nah, soto tangkar ini kayak anak tirinya si itu gitu loh, soto Betawi. Jadi kayak di anak bawangin gitu loh. Nah, sedangkan menurut gue soto tangkar ini paling enak dibanding yang lain-lain. Nah, jadi gue pengen banget ngangkat derajatnya si soto tangkar ini. Gitu. Dengan cara gimana? Ya gue modifikasi. Gue pakein daging-daging premium, gue pakein daging wagyu mes, gue pakein brisket. Terus tapi tetap autentiknya si soto tangkar itu sendiri tetap ada. Kayak jeroannya yang kayak paru, baba, kikil itu semua masih ada. Dan kelebihannya lagi satu, soto tangkar itu jarang banget yang pakai kuah susu, Steph. Banyak kan kuah susu gitu. Nah, ini gue pengen ambil kuah susu supaya lebih creamy dan gurih gitulah. Aduh, ngecas aja nih. Kirimannya gue nggak tahu nih udah nyampe atau belum ya, karena kemarin baru order frozennya. Ya, harus ikut sambil makan ya, biar yang lain mukeng juga. Oke. Nah, tadi menarik tuh. Jadi sebenarnya ada 2 poin ya, teman-teman foodpreneur. Jadi kalau versinya Chris di sini waktu bikin soto Babe Tito ini adalah satu, memang pangsa pasarnya besar gitu ya. Jadi worth it lah untuk dimasukin. Sama yang kedua itu modifikasi ya sebenarnya ya. Jadi kayak tadi lo sebutkan ada daging. Jadi bener nih teman-teman foodpreneur. Jadi waktu saya lihat menunya di GrabFood itu, wah soto tapi ada daging wagyu ya kalau nggak salah, Chris ya. Ada wagyu, ada kayak ala-ala mau makan steak di fine dining gitu lah. Nah itu sebenarnya salah satu yang menarik juga ya, dan mungkin jadi bahan obrolan juga. Terus kemudian kuah susu gitu ya, jadi ini modifikasi nih. Nah tapi waktu kenapa? Jadi arahnya ke premium banget. Ya, benar-benar. Nah, tapi waktu bikin itu butuh waktu yang lama nggak sampai pada akhirnya, oke, kita mulai jualan deh gitu? Atau butuh waktu yang lama, nggak ketemu-ketemu, waktu itu prosesnya gitu nggak? Waktu itu sih memang konsepnya sih udah jelas. Karena dari dulu gue pengen banget punya, someday punya outlet soto. Itu udah jelas banget, karena gue dari dulu udah kepengen banget. Terus jadi pas mulainya itu soto tangkar udah jelas juga, karena memang yang gue suka di situ. Jadi pada awalnya itu nggak bingung karena gue udah dengan jelas-jelas gue tahu arahnya gue kemana. Gue pengen punya outlet soto someday, dan sotonya soto apa ya, soto tangkar itu. Dan itu gue mulai langsung mulai dagang. Ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu panjang ya waktunya. Ini buat teman-teman foodpreneur bisa jadi sharing juga nih, karena banyak teman-teman foodpreneur yang mungkin mikirnya juga kadang-kadang kelamaan. Jadi sebenarnya tipsnya jalanin langsung gitu ya. Tapi waktu pertama kali launching sampai sekarang sebenarnya si produknya ada improvement atau perubahan, atau sambil berjalannya waktu atau enggak, Chris? Nah, sambil berjalan. Pada awalnya itu gue daging yang premium tuh cuma ada 2 sih. Sekarang sih udah banyak. Ya, oke. Jadi si improvement itu bisa dilakukan pas sambil jalan juga ya. Nah, jalan, betul. Ya, nah yang menarik juga sebenarnya waktu ngobrol-ngobrol sama Chris ini, teman-teman foodpreneur, jadi
yang saya suka itu sebetulnya adalah konsepnya gitu ya. Konsepnya ini kalau zaman sekarang mungkin banyak orang bilang tuh istilahnya ghost kitchen gitu ya. Padahal dulu waktu mulai kayaknya Chris, frase itu kan belum terlalu booming ya. Tapi sebenarnya enak bisnis kuliner dari rumah lah. Nggak punya outlet, tapi kita jualannya online kan. Lewat online Ya. delivery seperti GoFood ataupun GrabFood gitu. Nah, kalau dari sisi ngejalaninnya sendiri nih, Chris, bisnis dari rumah, itu sebenarnya suka dukanya apa sih buat teman-teman mungkin yang mau mulai nih tapi nggak mulai-mulai kayaknya. Suka dukanya ya, banyak sih ya suka dukanya ya. Suka dukanya kalau dibilang sukanya ya gue seneng karena di sini gue masih bisa bareng sama keluarga terus, ya kan? Nggak terlalu banyak keluar-keluar. Terus gue juga nggak terlalu banyak keluar kos, ya kan? Nggak punya outlet. Gue paling karyawan kan juga di rumah nggak terlalu banyak, ya kan? Jadi ya senangnya di situ hemat kos. Dan luar biasanya senangnya karena ternyata bisnis online ini mencangkupnya tuh luas, marketnya jadi lebih luas, gitu. Jadi dengan modal gue yang seminim-minimnya, gue bisa memaksimalkan penjualan gue, gitu. Oke, nah menarik nih. Apa tips-tipsnya supaya kalau yang bisnisnya dari rumah hanya online aja nih, biar si salesnya ini maksimal tuh apa aja sih biasanya yang dilakukan? Kalau kalau di soto babe Tito ini sebetulnya sih gue kan organik banget, chef. Hmm. Organik banget, nggak terlalu banyak endorse, nggak terlalu banyak iklan gitu. Jadi gue lebih ngandelin word of mouth-nya, Ya, ya. gitu. Jadi gue memaksimalkan untuk produk gue nih sampai benar-benar bisa keterima sama konsumen dan dia puas dengan produk gue sampai dia uh, ngomong sendiri ke teman-temannya bahwa lu cobain tuh soto babet itu enak banget deh, lu cobain. Dan biasanya yang direkomendasi itu mereka langsung action sih, Steph. Hmm. Banyak kan. Dan juga lebih berani untuk spending money-nya karena udah direkomendasiin sama temennya. Iya, iya, iya. Dan sekarang kan misalnya dia puas nih, orang kan mengekspresikannya kan sekarang kan biasa kan dari Instastory, Steph. Ya kan? Benar. Ya kan? Dari satu Instastory aja teman-temannya tuh udah ngeliat semua, ya. Teman-temannya udah ngeliat, akhirnya kena, cobain. Dari coba-coba ternyata cocok, misalnya dia buat lagi postingan lagi, IG story lagi tuh temennya, muter terus seperti itu, ke teman-temannya lagi, ya itu yang gua rasain sih gitu. Jadi gue Ya, lebih ya. banyak ke bermouthnya. Mm-mm. Oke, kalau kayak promo-promo di GoFood atau GrabFood tuh itu gimana Chris kalau secara pengalaman lo nih ya, sebenarnya tuh impact atau enggak sih? Apa jangan-jangan wajib ikut terus setiap bulan? Terus strateginya gimana tuh biar support sales setiap bulan? Kalau untuk promo sih, gue selalu ada promo, tapi yang nominalnya kecil sih, hanya untuk supaya apa nama nama gue di GoFood tuh keluar di atas gitu loh. Kan Oke, kalau promo kan kita gitu kan. ya, 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 ya. Jadi untuk cuman menandai aja kalau gue tuh, oh nih ada nih soto babe Tito gitu, biar ada klien-klien baru, ada customer baru gitu loh. Tapi so far kalau misalnya yang kayak dulu ada yang promo Mamimu Memo tuh dulu kayaknya gede banget ya promonya itu ya. Itu gue sempat ngikut, bonyok sih. Bonyok. Itu dikerjain aja gitu loh. Akhirnya udah gue cabut lah gitu. Gue promonya yang biasa-biasa aja lah gitu. Yang penting orang puas dengan gue punya produk, itu sih yang lebih gue pentingin gitu loh. Karena Ya, ya orang pun nggak pakai promo besar-besaran pun ya tetap running gitu loh.
gitu. Ya, ya. Jadi produknya itu mempromosikan dirinya sendiri lah ya, kira-kira gitu ya. Nah, Exactly. benar banget sebenarnya kan, tapi challenge nih. Ada dua nih pertanyaan gue. Satu itu, gimana cara ngejaga stabilitas kualitas? Nah, karena menurut gue, setiap kali gue beli soto lu tuh, sejauh ini gue belum punya pengalaman buruk ya. Yang ada kayak berasa makin enak sih. Lu rebus berapa hari kali ya? Nah, itu gimana tuh rahasianya tuh? Ngejaga kualitas gitu. Kalau itu sih gini, perjalanan soto Babe Tito itu dulu pas awal nggak sampai seperti ini Steph, rasanya semua itu kenapa bisa sampai sekarang ini, karena banyak masukan dari pas gue ngejalanin, itu banyak masukan dari customer kayak lu punya soto tuh udah enak, cuman kayaknya kelebihan ini deh, kayaknya coba kalau ini dikurangin atau gini. Jadi masukan itu semua gue terima. Jadi open minded aja, open aja. Kalau memang ada kekurangan itu gue telan, gue coba cerna lagi. Oh ya bener nggak sih ya? Nah kita perbaikin. Jadi itu yang membuat progresnya dari sisi rasa terus ke arah yang lebih baik gitu lah. Begitu sih. Ya, ya. Jadi banyak dengar suaranya customer. Oke, jadi ya improve terus-menerus ya. Nggak bisa berhenti ya sebenarnya ya untuk naikin si kualitas itu terus gitu ya. Tapi kalau kayak, walaupun nih misalnya lu kan bisnis dari rumah nih, mungkin banyak orang yang pengen tahu sebenarnya kalau bisnis dari rumah tuh artinya ngerjain sendiri semuanya, atau sebenarnya eh, tetap ngelola manajemen tapi tempatnya di rumah, atau sebenarnya ngebagi-bagi nih kerjaannya secara operasional tuh kayak gimana sih gambarannya gitu, yang namanya bisnis dari rumah tapi salesnya juga lumayan gitu. Kalau Operasionalnya gue sih gimana tuh? Kalau gue sih personilnya Babet itu masih sedikit ya. Jadi semua masih masih ya gimana ya, masih sendiri semua. Gue sama istri gue gitu, sama ada yang bantuin satu gitu. Ya itu benar-benar pejuang-pejuang sejati itu Yang berdua jual itu. soto. Ya, pokoknya pejuang-pejuangnya Babet itu itu. Jadi ya semuanya step dari bikin kuah, prepare semuanya, daging apa segala, terus kita manage si IG-nya soto juga ya kita semua sendiri sih, belum pakai orang luar sama sekali. Iya, iya. Ada yang nanyain nih, Chris, kapan buka di Tebet ya? Segera doain aja gitu ya. Nah, ya. Ya, oke. Em, Bener banget sih. Nah, tadi ada pertanyaan juga nyambung ke pertanyaan gue nih. Ada dari Nasgor Umjak. Dia nanya tentang ngejaga cita rasa. Tadi lu udah cerita sedikit lah ya. Apakah yang membuat tuh orang tertentu, atau sebenarnya gimana sih cara ngejaga si konsistensi produk lu gitu? Apakah ada beberapa yang di-prepare dulu nih, misalnya beberapa hari sebelum, atau misalnya di pagi hari, kemudian juga itu secara strategi lo ngaturnya gimana supaya si kualitas produknya ini sama terus gitu setiap orderan? Kalau gua sih semua sih udah pakai udah ditimbang semua sih Steph. Oke, Jadi ya, ya. uh, udah nggak ada yang meleset, semua pakai timbangan semua. Jadi konsistennya itu sudah ya hampir sama setiap hari, pastinya sih seperti itu gitu loh. Dan gue kan juga masih kontrol banget ya soal kualitas apa segala, ya itu semua pasti sama lah, karena kita semuanya udah ditimbang semua, sampai ke daging sampai ke bumbu semua itu udah pakai timbangan semua. Ya, ya, ya. Jadi itu salah satu cara ngejaga konsistensi adalah memang udah ngedokumentasiin kali ya si SOP, kemudian setiap orderan itu memastikan si SOP-nya itu sama semua ya, sesuai lah ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah tadi ada yang menarik nih Chris tentang customer, karena gue ingat waktu dulu kita ngobrol-ngobrol tuh, lu bilang
tentang customer yang beli berulang gitu ya, jadi loyal customer. Nah, sebetulnya kita walaupun hanya online delivery, itu kita bisa tahu nggak sih siapa aja yang beli berulang dan gimana cara lu buat uh, merasa nih, oh ada nih banyak repeat customers, kemudian akhirnya mengelola mereka itu kayak gimana? Kalau kita sih, kalau yang udah pernah beli, itu kan biasa kan di GoFood tuh kan keluar ya namanya ya. Di Gobis, sorry. Di Gobis itu kan kalau misalnya ada pesanan kan pasti keluar atas nama siapa. Nah itu sih kita udah hafal di luar kepala sih sebetulnya, udah, oh nih tahu nih dia nih, oh dia tahu nih. Jadi kita tahu mana yang baru dan mana yang udah repeat order kesekian kali, itu kita tahu gitu. Jadi masih masih manual banget sih, masih pakai kepala aja ngingetnya gitu, belum 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 sampai ke ngumpulin data gitu. Kalau dulu sih di Gobis nomor telepon keluar sih yang mesen ya. Tapi sekarang sih udah enggak. Jadi kita cuma bisa taunya namanya doang. Jadi itu ketahuannya dari situ, kita udah, oh ini orang udah pesan yang kesekian kali, atau ini pelanggan baru gitu. Tahunya paling dari situ sih. Nama sama dia lokasi mana gitu ya, misalnya Adi dari Kuningan gitu ya, atau nggak dari Plaza Festival atau dari mana ya, Nandeni ya, nginget-ngingetnya ya. Oke, oke. Nah ini ada yang nanya lagi nih, Chris. Pas pertama launching dulu ya, itu gimana strategi biar orang trust sama produk kita gitu. Mungkin kan kalau di online kan lu cuma bisa berkomunikasi ya, tampilannya ada di menu GoFood gitu ya, menu GrabFood. Waktu cerita pertama-pertama gimana tuh, Chris? Kalau untuk dapetin trust pas awal-awal itu, gue mencoba untuk maksimalkan di foto produk. Ya. Berbicara banyak kan di situ, karena kita mainnya di online. Ya. Ya. Terus selain itu apa lagi ya? Ya foto produk sih paling pengaruh sih kalau menurut gue, itu doang sih. Jangan sampai fotonya yang maksudnya salah-salahan juga gitu loh, yang bikin orang ya sih ini gitu loh. Terus menunya juga jangan terlalu sedikit untuk pertama kali mulai, karena kalau menu sedikit orang lihatnya juga kayak lu kayak nggak niat dagang gitu loh. Benar. Ya. Oke, menurut gue bener banget sih. Gue jadi inget soalnya waktu pertama lihat GrabFood lu, fotonya canggih sih menurut gue. Itu lo eksekusi sendiri ya, foto sendiri ya, kalau nggak salah ya. Padahal gue pun juga ngambil foto-foto yang buat di GoFood itu, gue ngambil dari ini Google. Jadi misalnya gue mau pakai daging nih. Oh iya. Ngasih lihat sih daging premiumnya itu ya. Bener. Makanya gue waktu itu kepikir jadi kayak mau milih daging stick sih itu ya, walaupun milih daging soto gitu ya. Oke tuh, buat entrepreneur jangan lupa kalau yang foto produk di GoFood atau GrabFood-nya masih kurang menjual, nah itu sebetulnya touch pertama kita sama customer ya, karena kan kita ghost kitchen, kita cuma ada di online delivery itu gitu. Nah, tapi menurut gue sih social media Soto Babe Tito ini tuh kan cukup aktif gitu ya. Itu ada tips nggak, Chris, gimana buat ngelola gitu? Karena kadang-kadang kan ada juga yang bisnis dari rumah, aduh ngurusin operasional, kemudian ngurusin keuangan sendiri juga gitu. Nah itu sosial media tuh gimana? Apakah ditanganin sendiri? Kemudian sehari posting berapa kali? Posting kayak apa sih yang sebenarnya efektif gitu? Kalau IG-nya Soto Babe itu sih sebetulnya dibilang aktif banget juga enggak sih. Baru belakangan aja. Kenapa? Karena gue maksain diri untuk gue harus setiap hari harus ada gitu loh. Karena biar gimana pun juga gue nggak mungkin kan stay di sini aja. Gue harus cari klien, cari customer baru lagi gitu. Gue harus menjangkau lebih jauh lagi gitu loh. Itu yang justru malah gue kurang aktif sih dulu malah di situ. Nah itu pelajaran buat yang baru-baru mulai, ya itu harus bener-bener diaktifin. Biarpun mungkin followersnya masih sedikit ya, mungkin kadang aduh follower gue cuma segini, gue posting ada yang lihat kagak ya? Enggak, tetap postingnya terus, lama-lama nanti pasti ada yang lihat, ada yang follow, dan harus rutin gitu aja. Dan
gue belakangan lagi coba untuk bangun engagement gitulah sama customer gitu lewat yang misalnya udah beli, dia kasih kayak IG story, dia bilang enak banget apa segala, nah gue masukin deh tuh ke ininya, ke postingan gue, dan gue say thank you buat siapa gitu. Jadi mencoba untuk membangun engagement, dan itu cukup berhasil sih. Banyak kan yang kadang gue tag lagi jadi pesan lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya itu salah satu cara kenalan sama customer juga ya jadinya ya. Ya, jadi ada gimana sih, ada hubungan gitu gimana. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini jadi banyak pertanyaan yang nanyanya operasional nih, Chris. Mungkin Waduh. pada pengen tahu rahasia soto lu. Ini ada yang nanya, kalau untuk kuah ya, mungkin dia bisnisnya kuah juga kali. Kalau untuk kuah itu sudah dibikin dalam jumlah banyak atau dibikin kalau ada order dan dalam bentuk frozen atau non frozen. Mungkin supaya Nah ini efektif nih, juga ya, efektif secara operasional gitu. ya ini good question nih, karena memang ini yang gue alamin dulu pas gue awal-awal mula, Steph, gue bikin kuah tuh kelebekan sendiri lah, kayak problem gitu buat gue. Karena kenapa gini, dulu gue mulai soto babe Tito itu dari bikin kuah dari sepancinya tuh sebesar panci Indomie, Steph. Kecil banget, Mantap. kecil banget. Itu paling cuman buat 3 porsi, 2 porsi, 2 sampai 5 porsi lah sekali bikin itu. Dan itu harus masukin ini, masukin itu, racik lagi. Terhabis bikin lagi. Kenapa? Karena gue nggak mau ada yang kebuang-buang, gue nggak mau gitu. Jadi karena menurut gue kalau kebuang itu berarti kan modal lu tuh kepake buat ya itu kebuang-buang, ke sia-sia banget gitu loh. Jadi dari situ gue belajar kayaknya nggak bisa kayak gini nih gitu. Lalu gue bikin pastanya sekarang. Jadi setiap kali gue mau bikin kuahnya, itu pastanya sekarang gue udah jadi, tinggal masukin aja. Oke. Takarannya sudah ada. Jadi oke nih, kira-kira hari ini misalnya weekend nih, weekend kita biasa jualan berapa? Ya udah kita bikin kuah seperti itu. Sekira-kiranya. Kalau misalnya tengah-tengah jalan, misalnya eh, mau habis gitu, misalnya rame dan mau habis, ya itu gampang, tinggal bikin lagi. Hmm. Pastanya itu gue jadi Iya, iya. Si pastanya itu gue frozen atau chill? di frozen. Oke, ya, ya, ya. Jadi sebetulnya itu bisa ngatasin eh masalah kalau misalnya sehari gitu biar nggak terlalu hektik dan bisa fokus ke hal lain tuh si pastanya itu di stok lah ya istilahnya seperti itu ya. Nah, di stok. Jadi tinggal ngikutin keadaan aja. Kalau misalnya memang rame ya tinggal tambahin bikin lagi gitu. Sebelum Ya. habis gue udah bikin lagi. Jadi nggak keteteran gitu. Mm. Dulu gue bikin dari panci kecil Indomie, Steph. Satu gitu. Sekarang udah sedang gede itu. Gede banget sekarang. Mantap. Tapi kalau satu panci Indomie bisa 3 sampai 5 lu makan Indominya 3 bungkus kayaknya ya. Oke, nih tentang stok nih. Gimana cara ngatur daily stock waktu awal-awal jualan? Mungkin kan nggak keprediksi kali maksudnya nih. Maksudnya pertanyaannya nih kan awal-awal nggak keprediksi nih. Jualan tuh berapa sih per hari gitu. Nah itu gimana cara ngatur si stoknya, stok awal? Oke. Kalau gue prinsipnya gue nggak mau ada yang ke waste sama sekali. Gue nggak mau ada yang kebuang sama sekali. Jadi semua daging gue tuh masuk ke ini freezer. Jadi semua yang pesen baru tuh daging gue keluarin dari freezer, terus gue bakar. Jadi Hmm. bener-bener semuanya yes, nggak bakal ada yang kebuang. Itulah kuncinya. Ya, ya, ya. Kalau daging semua di luar itu kan pasti ada aja mungkin yang pagi gue siapin sore mungkin nggak habis, misalnya bisa rusak atau gimana. Tapi ini Ya, nggak, ya. gue fresh. Jadi begitu keluar dari freezer baru gue olah. Oke, oke. Jadi sebenarnya setiap bahan tuh ada strateginya masing-masing ya untuk
daging gimana, untuk si bumbu-bumbuan gimana, kuah gitu ya. Ya. Oke, oke. Jadi berjalan dengan waktu juga. Ya, ya, Ya ya. ini itulah kurang lebihnya. Oke. Nah, masih nih ada pertanyaan nih. Banyak banget pertanyaannya. Kalau misalnya sama-sama operasional sih, tapi ini masalah tentang keuangan nih, ada yang nanya. Gimana cara ngatur keuangan usaha nih? Kan kayak kesannya dari rumah, kesannya personal gitu ya. Tapi ada tips nggak biar si bisnisnya ini bisa sehat ya, berkembang terus secara keuangan tuh dengan keuangan pribadi gimana biar si profitnya itu tuh nggak kepake keperluan lain gitu, misalnya selain keperluan pengembangan usahanya. Best practice-nya gimana Ya, sih, Chris? otomatis harus bikin rekening sendiri. Ya, masih banyak loh dengar-dengar pebisnis, teman-teman pebisnis yang pada malas bikin rekening ya. Jadi itu nggak no ya. Kalau udah campur-campur susah deh, susah pasti. Ya, ya, ya. Ada lagi nggak kalau kayak pencatatan gitu harus disiplin nggak setiap hari misalnya Pencatatan apa sih maksudnya? pencatatan keuangan? Pencatatan keuangan, gue sih kalau pencatatan keuangan paling dari hasil yang GoFood kan setiap hari ada laporan transfernya gitu kan. Paling itu pun udah bisa kita track kok selama kita berjualan itu dari awal kita jualan sampai sekarang tuh semua ke track semua. Jadi tinggal kita akhir bulan ngitung aja omset berapa segala kan gitu kan. Jadi ya Ya, ya. gue sih pembuka belum terlalu sampai kayak gimana sih. Oke, oke. Yang penting keuangan Nah, kita aja. kenapa? Yang penting keuangannya ya itunya rekeningnya harus dipisah. Ya, ya. Kuncinya itu ya sebenarnya untuk misahin gitu ya antara pribadi sama bisnis itu adalah punya rekening yang berbeda ya, dipisah. Oke, nah balik lagi nih ke customer ya. Tadi sebenarnya pertanyaan gue masih banyak tentang customer. Terus kebetulan nih ada yang nanya juga. Kak Kris, soto tangkar Babet Tito kan enak tuh. Pernah nggak ngalamin komplain dari konsumen gitu? Nah, terus secara mindset tuh sebagai pebisnis gimana biar dengar komplain sama nanganinnya kayak gimana? Gue pernah ada sekali komplain ya, orang sampai nelpon ke gue gitu. Dia bilang gini, saya pesen daging waktu itu kok enak banget ya, eh, lembut, tapi kok sekarang kok agak-agak gimana gitu, kayak alot-alot gitu dibilang katanya gitu. Oh, terus gue baru sadar ternyata teknik pemotongan daging pun, tebel tipisnya, arahnya kemana pun, itu berbeda, Steph, hasilnya. Iya, iya, iya. Nah, gue belajar dari customer. Oh, ternyata gue cek lagi. Oh, ternyata gue tadi potongnya nih agak ketebelan dan gue salah arah gitu loh. Bukan gue seratnya, tapi gue ngikutin serat. Jadi itu keras gitu loh. Nah, itu gue sekalinya itu komplainan itu. Tapi habis komplain, besokannya pesan lebih banyak lagi. Itu sih, customer Indonesia itu pemaaf loh. Pemaaf sekaligus juga perhatian ya. Buktinya dia sampai nelfon lu langsung kan. Agak-agak keputus ya. Iya, iya, iya. Iya, maksudnya customer Indonesia itu pemaaf dan perhatian karena dia telepon lu langsung gitu kan, karena saking care-nya. Tapi masih sampai sekarang masih tetap pesan. Iya, Bahkan iya. terakhir dia pesan lagi. Ya, jadi kalau komplainan seringkali malah itu jadi inputan buat kita dan kalau kita nge-handle komplainan itu dengan baik, malah mereka akan jadi loyal customers ya sebenarnya ya. Nah, Iya, kemudian, nah kalau ini nih, sebenarnya kalau bisnis dari rumah tuh terkait jam gitu ya, jam buka. Ada tips nggak dari lo? Apa banyak nih soalnya teman-teman gue juga karena bisnis dari rumah gitu ya, jadi pas dia lagi lowong, pas dia lagi sempet dia buka, tapi pas lagi nggak sempet misalnya dia tutup gitu ya, atau sebenarnya harus jamnya tuh stabil gitu, harus selalu rutin. Kalau dari pengalaman lu ada insight-insight terkait jam buka nggak? iya. Kalau yang gue alamin
gue pernah dulu kayak gitu loh, karena awal-awal mulai itu belum terlalu rame, jadi gue kadang suka maksudnya kayak udah deh kita sempet-sempetin dulu deh, misalnya mau kesini gue ada keperluan nih, gue tinggal dulu. Itu bikin nggak konsisten jam bukanya, itu efeknya parah loh, parah, Iya, parah, iya, iya. parah. Jadi semenjak itu gue udah nggak pernah deh macam-macam soal soal jam buka. Gue selalu on time, buka ya buka, tutup ya tutup gitu. Dan juga dulu pas awal-awal gue buka itu gue suka kayak begitu, maksudnya suka nyolong-nyolong waktu itu, karena dulu gue buka 24 jam, Steph. Wow, iya, banyak ya yang beli soto subuh-subuh ya, dengar-dengar ya cerita lu ya. Satu-satunya soto yang buka 24 jam gue rasa gue doang. Buat yang Karena dulu ngidam-ngidam lah ya. nah, Oke, gue oke. Jadi ngaruh ya awal sebenarnya ya konsistensi jam buka kita ke sales ya. ngaruh banget, ngaruh banget. Itu trust, itu Hmm. bagian dari customer ke kita. Iya, 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 iya. Jadi walaupun sebenarnya kita bisnisnya tuh dari rumah ya kan sebenarnya itu secara lokasi aja ya, tapi karena tadi gue dengar sih sebenarnya secara manajemen sih cukup mirip-mirip juga sama kita punya outlet ya. Kita bikin SOP, kemudian SOP yang kita patuhin, kemudian kita juga disiplin jam buka gitu ya, karena mungkin itu lah yang membuat akhirnya si bisnis soto lu juga bisa cukup konsisten ya, customer juga banyak yang balik lagi lah ya, loyal gitu. Nah, dalam waktu dekat ada planning apa nih, Chris? Kan sekarang lagi pandemik ya, sebetulnya itu ngaruhnya ke konsep bisnis ghost kitchen itu ada nggak sih? Atau kayak gimana dari waktu kemarin work Banget. from home, misalnya sekarang kembali normal gitu? Iya, ngaruh banget. Waktu kemarin WFH itu eh, bukannya turun malah naik itu omset. Hmm, Pas hari pertama sama kedua WFH itu memang agak drop. Ya orang mungkin kaget kali ya atau gimana gitu, gue gak ngerti juga. Tapi setelah itu malah omset tuh naik jauh, naik jauh. hmm, Mungkin ya karena kebanyakan di rumah, ujung-ujungnya cari makanan juga ya sebenarnya gitu kan. Kan nggak iya. bisa keluar juga gitu kan, masih awal-awal orang kan masih patuh banget ya, nggak keluar ya. Jadi omset tuh omset naik banget. Pas bulan eh, bulan puasa juga kemarin naik banget. Jadi apa ya, WFH ini bukannya menjadi pandemi buat gue, malah ini menjadi peluang baru buat gue gitu loh, karena banyak banget customer baru yang berdatangan di waktu itu, bulan-bulan itu. Iya, iya, iya. Mungkin awal-awalnya mereka masih berusaha masak sendiri, udahnya menyerah gitu. Cari cari ini aja, GoFoodan aja. Nah, Ya lama-lama. iya, berarti sebenarnya bener banget sih. Teman-teman food planner juga kemarin-kemarin banyak bahas gitu ya, bahwa bisnis kuliner itu salah satu industri yang tidak terlalu berdampak gitu ya terhadap adanya pandemik, tapi di beberapa model bisnis ini malah jadi naik gitu. Salah satunya si model bisnis ghost kitchen ini. Ternyata bener juga ya kata lu ya secara data gitu kemarin-kemarin. Nah, em, ada lagi nih yang nanya. Jadi sebenarnya kan kalau soto gitu ya, mungkin orang tuh banyak pengen berbisnis atau punya produk soto, tapi kadang-kadang orang ngerasa kalau berhubungan dengan yang namanya daging nih ya, orang-orang agak-agak parno gitu secara harga gitu ya. Kemudian Oh kadang-kadang iya, iya. keterbatasan supply misalnya. Nah, itu lu ada kendala nggak atau ada tips nggak buat teman-teman foodpreneur nih? Kebetulan ada yang nanya juga ya. Mungkin ada yang berbisnisnya juga menggunakan bahan baku yang serupa gitu. Mhm. Iya, itu sih memang kendala sih ya awalnya ya kan. Gue dulu waktu awal-awal mulai, perputaran dagingnya itu belum sebesar sekarang. Jadi gue masih ibarat kata ngeteng lah ya bahasanya, ya ngeteng ya. Itu permasalahan banget karena harga kalau kita ketengan sama kita beli dalam jumlah banyak itu jauh banget harganya. Jadi itu kendala dulu, yaitu motong, jadi motong margin gua kalau misalnya gue beli dikit-dikit gitu loh. Dan
seiring berjalannya waktu ya secara natural lama-lama udah makin banyak ya. Sekarang gue ngambil daging dari importir langsung gitu loh, nggak pakai yang ketengan lagi gitu. Memang sih sekarang harga daging lagi naik sih, cuman ya masih bisa tercover lah, masih bisa nggak terlalu sampai berpengaruh sampai kayak nggak bisa jualan gitu, nggak juga. Ya, ya, ya. Jadi kalau gue dengar dari beberapa sharing lu sih sebetulnya gue lihat tuh kayak continuous improvement ya sebenarnya ya. Kayak misalnya kayak supplier juga, mungkin kita nggak bisa berhenti di satu alternatif atau cara aja kali ya. Jadi cari terus gitu yang baru lagi solusinya apa segala macam gitu ya. Iya, Itu menarik banget sih. berjalan Jadi pun bisnis dari rumah berjalan. tetap Iya, ya. intinya sih berjalannya dengan waktu tuh pasti akan jauh lebih baik lah gitu lah. Jadi kalau yang mau usaha gitu ya jangan terlalu banyak mikir, jalanin aja dulu. Jalanin dulu ya sambil belajar juga sih gitu loh, sambil cari-cari solusi juga. Kalau misalnya kayak begini, gue harus gimana? Kalau kayak gini, gue harus gimana? Kan gitu. Iya, iya, iya. Ya tuh teman-teman foodpreneur, tips yang bagus banget gitu ya buat yang udah planning. Nah, mungkin kertas planningnya bisa mulai dieksekusi ya. Sambil tentunya terus update ilmu ya, karena sebenarnya Chris ini adalah salah satu yang apa rajin datang ke acara foodies ya, kayak udah beberapa kali ke acara foodies. Jadi sebenarnya ilmu juga yang bisa bikin kita buat dapetin inovasi-inovasi baru ya kayaknya gitu sih. Nah, um, apa nih Chris tips lu gitu ya? Mungkin di teman-teman foodpreneur yang lagi dengerin, mungkin banyak yang apa namanya ada masalah gitu ya gara-gara pandemik. Misalnya model bisnisnya sebelumnya punya store gitu ya, kemudian harus dari rumah untuk ngejalanin yang namanya bisnis kuliner. Nah, coba share 3 tips terbaik lu deh yang Tiga, selama ini kan lu udah praktekin langsung nih yang namanya berbisnis di rumah. Itu apa sih yang nentuin berhasil sama enggaknya gitu biar teman-teman yang pengen ngejalanin tuh dapet lah kira-kira guidelines-nya. kalau yang nentuin kita survive atau enggak itu sebetulnya mental kita sendiri sih gitu loh. Kalau kita ketemu masalah sedikit terus kita ngedown apa segala itu pengaruhnya besar banget. Kita bikin apa yang udah kita jalanin sekarang tuh jadi kayak rusak semuanya gitu loh. Jadi cuma satu sih sebetulnya tipsnya gue sih, mentalnya kita harus baja gitu loh. Jadi kalau Hmm. kalau misalnya sekarang yang ngalamin yang karena pandemi kayak gini, ya do the best aja, nggak perlu yang kita dibawa ngeluh, dibawa gimana. Itu yang bikin bikin kita makin makin down ya itu. Kalau kita ngeluh dan kita nggak cari solusi, itu Ya, ya, ya. satu. Ya, solusi Satu kan ya. banyak. Oke, oke, oke. Ah, Ya karena mau di industri apapun mungkin pasti ada challenge-nya gitu ya. Kitanya yang betul. move terus pada saat ketemu challenge itu atau bubar jalan atau kabur gitu ya. Jadi balik-balik ke mental kita sendiri. Udah ada yang nanya ini Chris, buka franchise nggak? Wow. Udah 2 tuh ya, buka di Tebet kapan sama buka franchise apa enggak gitu ya. Jadi ditunggu lah, ditunggu banget nih. Nah ya. Oke, nah sambil saya pengen cerita ya sedikit ya. Jadi di Foodies ini memang ada satu materi namanya tuh e-course Ghost Kitchen. Jadi di Foodies ini selain ada online class gitu ya, jadi ada e-course. Jadi bedanya kalau e-course ini itu bisa ditonton kapan aja. Jadi aksesnya itu tanpa batas waktu lah. Nah sebenarnya buat teman-teman yang pengen mengikuti jejaknya Chris nih di rumah bisa deket sama keluarga, sebenarnya ini impian bisnis gue juga gitu sih ya. Gue udah ada list makanan sih Chris, nanti lo bantuin gue develop resepnya ya, nasi tim macam-macam lah biar tetap bisa stay at home tapi juga bisnis kulinernya jalan. Jadi yang tadi Chris sebutin lah operasional, kemudian marketing, apalagi finance ya. Kadang-kadang walaupun bisnisnya di rumah, orang pikir wah
sama nih sama personal gitu ya, tapi itu juga kalau mau berkembang itu juga harus dipisahin. Nah, teman-teman bisa beli e-course-nya, e-course foodies dengan tema Ghost Kitchen dan strategi online delivery. Nah, itu di bawah ada pin-nya ya, nomor sama link-nya. Nah, terakhir nih Chris, kira-kira ada planning pengembangan apa gitu yang lagi dirancang sama Soto Babe Tito? Mungkin seperti gue nih yang ada di Bandung, gue kan apa namanya, Chris kirim beku gitu ya. Nah itu gue salah satu customer yang mungkin menantikan lu buat bisa ngirim antar kota nih. Nah itu lagi ada planning apa aja buat pengembangan ke depannya? Sebetulnya sih kalau untuk yang permintaan keluar kota tuh sebetulnya banyak, Steph. Cuman gue agak bingung kalau misalnya sampai yang berhari-hari itu gue bingung sebetulnya gitu loh. Kan gue harus tetap tanggung jawab dong sampai sono, sampai harus dengan baik kondisinya Nah, gitu loh. ya, ya, ya. Misalnya makan waktu sampai 2-3 hari itu gue bingung gimana gitu loh. Mungkin gue akan coba untuk gue kirim kuahnya itu dengan pastanya aja gitu loh. Kemungkinan sih seperti itu gitu loh. Karena memang nggak bisa dipungkirin luar kota pun banyak yang mau gitu loh. Maksudnya gue mau kirim ke keluarga gue nih. Ya, waktu itu ada yang mau ke Makassar, ke Makassar gimana, terus Surabaya. Gue nggak berani ambil itu karena resiko buat gue gitu loh. Jadi ya nanti ya perkembangannya ya mungkin kita akan cari 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 jalannya untuk bisa uh, yang di luar kota juga. Iya, Karena ya. itu potensi. Ditunggu banget ya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya apa namanya, itu kan dari sisi keluar kota ya. Kalau misalnya di dalam kota sendiri berarti sekarang udah bisa dibeli lewat apa aja, GoFood sama GrabFood ya? Dua itu ya, Peng ya? Gue masih di GoFood aja, Step, karena waktu Oh itu iya, gue iya, iya. di GrabFood gue daftar sampai sekarang nggak di approve tuh. Nah, abis ini pasti banyak komen nih di bawah. Gue juga, gue juga, gue juga. Dari kemarin saya di grup lagi banyak ngobrolin itu sih. Kan hampir dari Agustus udah hampir setahun loh, belum 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 di approve gitu. Iya, iya, Apakah iya. mungkin gue terlalu terpencil gitu, jadi ada ya begitulah, Apalagi nggak yang tahu. dia terpencil gitu. Kalau di GoFood itu gue cuma butuh 2 hari, sorry, sehari ini gue daftar, besok lusa gue udah bisa jualan. Di GoFood tuh cepet banget. Ya, ya, ya. Bahkan sekarang dengan sales lu yang terus bertumbuh ini, bahkan lu baru pakai satu platform ya, jadi bisa dibilang gitu ya sebenarnya. Ya. Paling ada juga yang offline sih, offline yang kayak yang WhatsApp. Saya Oke, pesen dong, gitu. Paling gitu. ya, ya. Jadi handle order juga lewat channel WhatsApp ya. Iya, WhatsApp, WhatsApp gitu. Ya, oke, oke. Nah, di catatan gue yang banyak ini ya, jadi gue summary sedikit, abis itu gue minta dari lu pesan-pesan ya buat teman-teman foodpreneur nih. Jadi buat teman-teman yang pengen bisnis dari rumah tuh sebetulnya bisa banget, karena seperti Chris juga udah ngebuktiin bisa yang namanya bisnis kuliner itu dari rumah gitu. Jadi kuncinya adalah kita nemuin produk yang memang winning ya, winning produk itu istilahnya. Jadi memang pangsa pasarnya besar, kemudian jangan lupa untuk masukin twist gitu. Jadi kalau kayak Chris di Soto Babe Titonya ini, aduh jadi ngiler gue dari tadi bayangin tuh pakai kuah susu sama pakai daging yang unik-unik gitu ya, kayak premium beef, yang macam-macam lah, wagyu gitu ya, yang sebelumnya mungkin nggak ada di industri soto gitu. Jadi ditawarkan sesuatu yang berbeda. Sama catatannya adalah yang menarik tadi adalah continuous improvement. Jadi mau dari marketing, operasional, segala macam itu terus belajar supaya bisa nemuin solusi-solusi dari challenge setiap bidang-bidang itulah kira-kira. Oke, Chris, terakhir karena kita waktunya terbatas di live IG, kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Terakhir gimana nih Chris? Ada pesan-pesan apa nih buat teman-teman foodpreneur supaya tetap semangat mungkin ya di masa pandemik ini untuk bisnis kuliner? Silahkan. Untuk teman-teman foodpreneur, terus semangat. Cintain
produk sendiri biar dapat feel-nya. Terus apa ya, jangan lupa untuk don't forget to dream and take your dream seriously, karena someday itu bakal happen gitu, karena itu bakal suatu mimpi kita suatu saat akan terjadi kalau kita tuh believe it gitu. Terus dan kalau kita udah ngejalanin usaha, jangan berhenti di situ aja, terus belajar, jangan terlalu banyak buat kesalahan. Makanya lu orang harus beli itu buku yang 50 kesalahan fatal kuliner ya. Lu kalau belum pesan itu aduh rugi besar deh. Itu buku mestinya harganya udah jutaan rupiah, tapi dia kasih lu harga murah. Biar Itu orang harus lain banget. aja yang lakuin kesalahannya, kita jangan ya. Karena kesalahan fatal itu ya gue tahu pasti akan bernilainya luar biasa gitu loh, dan pengalaman orang itu kan ngapain kita ngulangin lagi gitu kan. Yang udah terjadi udah tahu ya, ini buku sih bakal helping banget, bakal nolong orang banyak sih, Steph. Ya, ya. Semoga demikian. Sip, sip. Oke. Thank you, thank you. Thank you banget ya Chris ya atas waktunya. Dan gue tidak sabar pesanan gue datang. Jadi gue besok makan soto. Mungkin gue live IG juga kali ya, biar yang lain ngiler dan mupeng gitu. Oke, buat teman-teman yang dari tadi juga ngiler, mungkin bisa cek juga aja soto Babe Tito. Kemudian perhatiin juga konsep bisnisnya, sama semoga kedepannya bisa terus belajar dan saling sharing juga ya Chris ya. Thank you Chris. Oke, sampai ketemu. Ya. Thank you. Oke, teman-teman Foodpreneur, terima kasih yang dari awal sudah muncul gitu ya. Tadi banyak yang muncul sebelum 7.15 juga. Thank you udah sampai akhir acara juga. Buat teman-teman yang pengen lebih banyak belajar tentang yang namanya Ghost Kitchen, di Foodies udah ada e-course-nya lengkap. Yang bawain juga dari Kang Adit, ownernya Dapur GG. Kang Adit ini juga sama ya, udah praktekin yang namanya membangun Ghost Kitchen dari nol dan mengandalkan yang namanya strategi online itu untuk bisnis kuliner, karena kita tahu modalnya juga minim dan bisa dimulai kapan aja dan oleh siapa aja. Oke, teman-teman Foodpreneur, selamat malam, saya pamit. Semoga ilmu yang kita share dan obrolin malam ini bisa bermanfaat buat bisnis teman-teman semua. Oke, selamat malam, sampai ketemu.